آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال أيضا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, Pak Wali, Pak Jorong, kemudian yang kita muliakan para ahli ulama, suluh dan tidak ujur padam, sebagai warasatul anbiya, pewaris Nabi. Andai masajid ko indah palampu kalamnya, maka yang bertanggung jawab itu PLN. Tapi andai hati manusia dan kamaisi masajid dan kalam, maka yang bertanggung jawab ulama. Itu sebabnya tidak mudah menjadi alim ulama. Kadang-kadang kan ditampi awak kok pandai baca dua tu dianggap ulama, walaupun jarang ke masjid. Padahal tanggung jawabnya kadang. Tanggung jawab ulama itu al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi ibadahnya mewarisi ibadah Nabi, sifatnya mewarisi sifat Nabi, tanggung jawabnya mewarisi tanggung jawab Nabi. Mudah-mudahan kita doakan para ulama kita, siap-siap kampung kita, Allah berikan kesehatan dalam membimbing umat. Amin. Amin. Yang kita muliakan para nenek mama dan kadang basah batuah dan tinggi di lambuak kadang diapa kapai tampik batanyo kabulan tampik babarito. Kemudian yang kita banggakan malam hari ini dan paling kancang suara dan paling lama bisa tolak. Dua kanduang lipapih rumah gadang kapayong panji ke Madinah kau duang-duang ke Sarunggo. Mudah-mudahan ibu-ibu kita menjadi al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka kalau ibu-ibu kau elok, maka elok anak-anaknya. Kalau ibu-ibunya rusak, rusak anak-anaknya. Kalau apa inyo, kalau ibarat bertanam padi itu Pak, anak tu ibarat padi, induk ko semacam sawah, join induk ko lah padi ko gadang. Kalau apa tugasnya bagi pupuk lah, ransum makan. Maka ibu-ibu bertanggung jawab atas generasi. Kalau anak-anaknya banyak mabuk narkoba, berarti ada yang salah dari didikan di masa kita. Baru orang diputil elok anak. Cubalah nanti ati umur 50 kati Pak, suat tagak seorang-seorang tak ada yang tak pandai ngaji. Iya tak? Karena orang dulu tu makanannya tak jago, pendidikannya tak jago. Kalaupun anak manangi digendong, digendong je salawat. Salatullah salamullah. Cantu orang dulu. Abu mampu membayar haji mau nampak tak boleh tak? Dia bayar kain tu. Bila Israel datang memanggil, dalam buaya barulah dikat lagi inginnya mati. Dua-dua kini buaya adanya lagu yang wanita racun dunia kita.
Bako elok generasi lah. Sementara anak-anak itu apa namanya danga sajak masuk dalam kandungan menjadi bayi, maka itu akan terwujud dalam kehidupannya. Itu sebabnya ambo sekitar 2 minggu yang lalu mau tajuk seorang guru tahfiz. Jadi nyoba aja anak-anak menghafal Quran ke Ustaz Edo Fernandez LC. Beliau tamatan Mesir. Kecil beliau, andai seorang ibu itu setiap hari ketika hamil nyobacon Al-Quran ke kandungannya itu 1 juz setiap hari, juz 6 sama taruh. Misalkan juz 1 hari pertama, juz 1 hari 2, juz 1 hari 3, juz 1 sebulan, juz 1 taruh. Beko bulan kedua, juz 2, bulan ketiga, juz 3 tiap hari. Maka begitu anak itu lahir, sebelum 4 tahun dia akan hafal Al-Quran. Awak kan tak pada itu lah. Kok lagi hamil ibu-ibu kok, nyo pilih adanya baca surah Yusuf je. Supaya apa? Nak kagak nama Nabi Yusuf. Apa kalian nama hitam tak kena dari kagak? Oleh kamu habis surah Yusufnya punya ada. Jadi salah nih niat membaca Quran nak ingin anak gagah. Mau diambil kok ada kemungkinan anak lo gagah. Hah? Lah ya kalau amak yang cap. Cok ini apa tidak? Jadi salah niat. Kalau dibaca surah Maryam supaya anak ranjak model Maryam, salah niat. Kalau membaca surah Yusuf, misalkan hamil, membaca surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baca surah Yusuf niatnya apa? Ya Allah, dengan keberkahan surah Yusuf kok jadian iman anak aku macam imannya Nabi Yusuf. Bukan bantu bentuk Nabi Yusuf. Kalau bantu tak kan ada loh Pak. Nabi Yusuf itu manjuang. Kau tak ada togak impung seorang. Jadi kalau membaca surah Yusuf niatnya supaya anak taat macam Nabi Yusuf. Kalau gagah tidak mungkin. Nabi Yusuf itu luar biasa gagah. Luar biasa gagah. Sampai di kecian ar-rubu min jamalin fit dunya. Nabi Yusuf itu seperempat dari keindahan dunia itu ada dalam dirinya. Saparampe. Di kecian dalam hadis qudsi, innalillahi mi'atun jamal. Sesungguhnya Allah memiliki 100 keindahan. Berapa keindahan yang dimiliki Allah? 100. Dari 100 itu 1 Allah turunkan ke dunia ini. Jadi cilik dari keindahan yang dimiliki Allah itu cilik dicampakkan ke dunia Allah. Dan 99 Allah simpan dalam surga untuk orang-orang yang beriman. Awak ini sibuk dengan Pak Buem. Ada yang cilik ada malu. Berapa dari kernya? Cilik. Kata Nabi, nisfun anha alayya. Separuh dari nanciak ke dunia itu ada dalam diri apa kecil Nabi. Jadi nanciak turun ke dunia tadi separuh Nabi di diri Nabi Muhammad. Baik keindahan akhlaknya, keindahan tuturnya, keindahan bantuannya, kegagahannya dalam diri Nabi Muhammad. Berapa tinggal lagi? Nah, itu kepropaganda nanciak tadi. Enggak separuh lagi. Dari separuh kok saparampe lah yang ambil lah dari Nabi Yusuf. Berapa tinggal lagi? Asap parampik tu ni kita bagi-bagi bersama. Ala satu situ manci, bawa, ciga. Pokok si alam semesta lah. Hati tu dah ambil ko bagian-bagian bawah dan tak tak jual. Komodi jadinya. Maka tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita kecuali awak mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika buat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika subhana rabbiyal azim,
Maha suci Tuhanku yang maha agung. Awak nak ada apa-apa dah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Awak pun nak ada apa-apa. Kalau ikut disadari oleh manusia, maka tidak ada orang sombong di dunia. Tak ada orang ongeh. Apa nak diongeh? Kecil biarkan, jangan kalian sombong karena engkau adalah tong sampah berjalan. Baca buku Buya Hamka, Aku Korban Budaya, judul bukunya. Itu di kecil di Buya Hamka, tak perlu sombong karena engkau hanya tong sampah berjalan. Jadi awak kau sarang saruk, sarang kotoran. Iyo tahu tak? Ciri mato di mana letaknya? Di mato awak, sampai awak. Ciri mato di mana letaknya? Ciri hidung di mana letaknya? Ciri kuku di mana letaknya? Ciri gigi di mana letaknya? Sayang cirinya sombonglah. Tak ada mau sujud, tak ada mau rukuk. Sekali-sekali datang dengan pengajiannya, para dulu lama berceramah. Nah, turun dan dikako. Nah, ini hari 8:30 Ambo ceramah tadi malam di Petikan agak tekor bos itu. Soal karena 2 jam tadi malam tu, 1 jam ceramah, kemudian 1 jam tanya jawab. Padahal awalnya janjinya 1 jam ceramah, 1,5 jam tanya jawab. Nah malam kini kok bapak cak gue 30 menit ceramah, 30 menit tanya jawab. Let's setuju. Angkat ceramah awak. Jadi kita ceramah sajam. Setelah ceramah sajam, berikut kita tanya jawab maksimal paling banyak 50 menit. Jadi 10 menit kita persiapan menjelang buka. Nah, siapkan pertanyaan. Kalau perlu tulis di kertas. Beko ambo jawab. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ambo tadi lama duduk di hati kau menunggu tanam. Satu sisi hati ambo bahagia tuh, mencari rami orang datang kan. Karena memang salah satu ciri daripada benarnya iman adalah senang memakmurkan masjid. Cuma ada sekali setahun mulai ikut. Wadah tio hari. Bukan surah At-Taubah ayat 18 itu. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang senang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi tanda orang beriman itu senang memakmurkan masjid. Nah malam kini kau masjid penuh. Antara orang nambahnya antara masjid nan kita pokok penuh. Tema malam kini adalah memperingati tahun baru Islam atau Muharram. Gema Muharram. Sebelum ambo ceritakan perjalanan Nabi hijrah, ambo ingin sampaikan dulu supaya ambo jangan lupa. Ada beberapa amalan di bulan Muharram dan perlu diperhatikan. Kini tanggal berapa Muharram Tanggal 3. Tanggal 2 siang tadi ketika tabanam matahari tadi masuk waktu maghrib, itulah berganti tanggal 3. Ya mungkin siko sebagian belum tentu lah berjalan lo. Tukang goreng randai siko Pak. Jadi beda tahun Masehi dan tahun Hijriah itu. Kalau tahun Masehi pergantian hari itu terjadi tengah malam, jam 2 balik, pukul 0:00. Makanya orang-orang yang merayakan tahun baru Masehi, Happy New Year tuh, itu nyobeknya pukul 2 balik malam, tabanglah kembang api segala macam kata. Kenapa? Karena menurut mereka itu bergantinya hari. Padahal tidak ada perubahan apa-apa. Islam lebih masuk akal, lebih logis dan bisa dicari jemaah kepala. Dalam pergantian hari menurut Islam, hari itu berganti ketika tabanam matahari. Jadi kalau tabanam matahari, kalau tadi tanggal 1, begitu tabanam matahari, maka masuklah tanggal 2. Namun itu menghitung kalender Hijriah. Itu sebabnya lebih dahulu awak sholat tarawih baru puasa.
Kan 1 Ramadan awak mulai puasa pertama. Puasa Ramadannya milo besok pagi. Tarawihnya milo mulai malam ini. Apa sebab? Ketika matahari tabanan sanjo tadi, berartilah masuk 1 Ramadan, malamnya langsung tarawih. Kalau masuk Ramadan malam tu bisa tarawih dah. Sebab tarawih itu ibadah di bulan Ramadan. Menunjukkan Ramadan lah masuk, maka tarawih dulu, besoknya baru masuk. Bukti kedua, kalau hari terakhir puasa, misalkan tadi hari terakhir puasa, besok Idul Fitri. Ketika matahari tabanan kan wala buku atau Allah ya doa tarawih malam kini lah. Ngapo lah? Takbiran. Apa sebab tidak ada tarawih lah? Sebab ketika babuku hari puasa terakhir tu, matahari tabanan lah masuk 1 Syawal, sehingga tidak ada lagi solat tarawih, diganti dengan Itu bukti bahwa pergantian hari menurut Islam dihitung dari tabanannya matahari. Pertanyaan apa? Tadi siang tanggal berapa Muharram? Tanggal 2. Kini tanggal berapa? Tanggal 3. Anta kok ditanya duyan kolon tabanan matahari. Jadi kini sebenarnya lah masuk tanggal 3 Muharram. Siangnya besok, malamnya lah lah. Ini tagak boleh. Mau ceramah duduk mana pandai. Baru lapar lah. Lihat dah makan lah. Tak ada watanya masih. Itu hal pertama. Nah, ada beberapa amalan yang penting diperhatikan bulan Muharram kok. Setidaknya puasa dulu. Ada 3 jenis puasa sunat yang perlu aku ingat. Pertama namanya puasa Tasu'a. Puasa apa? Tasu'a. Tak pernah ngerajuan? Mandang ngawe kini ya. Tasu'a itu diambil dari kata tis'ah. Tis'ah itu artinya 9. Wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tamaniyah, tis'ah. Bahasa Arabnya 9 itu tis'ah. Tasu'a artinya puasa sunat di tanggal 9 Muharram. Tandon besok tu. 1 Muharram hari ke petang. 2 Muharram tadi petang apa hari? Kamis. Berarti Kamis depan 8 Muharram. Jumatnya 9 Muharram. Silahkan puasa Tasu'a. Kecil orang tak boleh puasa di Jumat. Ustaz, kecil siapa? Nandak boleh itu memulai puasa sunat di hari Jumat. Maksudnya tu awak nak puasa Daud sehari puasa sehari ndak, memulainya ndak dianjurkan hari Jumat dah. Hari Kamis atau Sabtu atau Senin. Tapi bukan berarti puasa ndak boleh hari Jumat. Kalau puasa Asyura misalkan 10 Muharram, apa yang kedua wah, jatuhnya hari Jumat. Bapa mailahnya tak mungkin tanggal tu ditunda. Tak boleh puasa sunat hari Jumat dah. 10 Muharram jatuhnya hari Jumat tu apa cara? Tunda saya sebagai Muharram. Tak mau hari itu dah. Asyura tetap Asyura, Tasu'a tetap Tasu'a. Jadi puasa Tasu'a yang pertama namanya. Puasa tanggal 9 Muharram. Sengaja aku puasa Tasu'a untuk memuliakan Muharram besok pagi karena Allah Ta'ala. Pasang niat sebelum lalu. Kok tak terjaga sahur, alhamdulillah. Kok tak terjaga pun sahur, tetap lanjut puasa. Siapa nilai banyak sama ngarajuan? Dia payah keceramahannya. Ini memang kanannya. Dan sunat le ustaz dan wajib ya dulu wajib. Ya boh. Aduh, tak puasa Ramadan petang dulu aja. Dan kedua puasa Asyura. Jadi pertama puasa Tasu'a tanggal 9. Ingat ya 9 Muharram tak 9 September dah. Dan kedua puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, man shama yaumaini, siapa yang menjaga puasa di 2 hari ini. Muka suinya 2 hari itu tanggal 9 dan tanggal 10 itu
kaffarallahu bihimus sayyi'at. Allah akan menghapuskan seluruh dosa dan keburukannya. 2 hari itu saja. Tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa, itu akan diampuni seluruh kesalahan dan dosa yang pernah Pak buat. Kalau diterima. Cak jale-jale tu. Besoklah sudah puasa tanggal 9, tanggal 10. Atunya dah boleh dikacak bati laba, bati dikacak langan laba, langan. Kau dah lain gaya ngak ni ngak dosa labi yang ada amu ada itu. Jadi awak puasa sungguh-sungguh niat awak memuliakan bulan suci, bulan Muharram 2 hari. Tanggal 9, tanggal 10 Allah gugurkan dosa dan seluruh kesalahannya. Akini amulah tanya oleh siapa nendak berdosa si kau bangkit tangan. Alai dosa. Ini kalau lagi berdosa, lagi ingin dosa tu abi. Adi japuk pertanyaan tadi balik. Siapa yang lebih banyak ke puasa? Ayo tambah. Memang macam-macam dosa Pak Adi. Dilalatan dulu kodir masih korban. Jadi Bapak Ibu, ingin ibu ingin anak, suami ingin istri. Jangan lupa so, tanggal 9 kita puasa supaya jangan balik, jangan awak seorang je puasa. Mau diapa di rumah jangan apa seorang puasa. Ingin keluarga, anak-anak. Besok kita puasa sunat enak. Beda loh nikmatnya puasa sunat itu. Di saat orang lain tak puasa, awak puasa. Memang lelahnya agak luar biasa, tetapi nikmatnya pun akan berbeda. Jadi satu keluarga tu niat puasa, setel alarm, makan sah. Yang ketiga, aku puasa rutin setiap bulan. Karena Muharram pun termasuk bulan, maka kerajaan je lah. Apa itu? Puasa Ayyamul Bid. Puasa apa? Ayyamul Bid. Apa tu puasa Ayyamul Bid? Puasa rutin yang di kerajaan dek Nabi setiap bulan, setiap tanggal 3 balik, sampai balik 5 balik. Betul-betul 3 hari. Iko bagi yang nio silahkan. Nak kalau saya pakai. Tanggal 3 balik sampai balik 5 balik. Caliak kalender di rumah waktu tanduan bulan Zulhijjah. Kecuali itu ndak bisa puasa Ayyamul Bid sebab 3 balik itu bertepatan dengan hari Tasyrik, haram puasa ketika membantai hewan kurban. Tapi di luar bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, itu setiap bulan awak puasa 3 hari. Tanggal 3 balik sampai balik 5 balik. Yang ditanduan tu bulan Hijriahnya, bukan bulan Masehi. Beko balakir puasa setiap tanggal 3 balik September sampai balik September, mau balik September. Lepas 3 balik Oktober sampai balik Oktober, mau balik Oktober. Puasa apa kok? Puasa Ayyamul Bid. Tidak itu kalender yang dipakai roh. Dan dipakai ukuran bulan Hijriah. Jelas? Minimal nan 2 hari tadi kerajaan lah. Tasu'a jo Ayyamul Bid. kok puasa namo je lupa lah. Tasu'a jo Asyura, tanggal 9 jo tanggal puasa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut atau dah? Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Waktu itu berkumpullah tokoh-tokoh masyarakat Makkah, mulai dari nan bagala ketek sampai nan bagala gadang. Kepala suku kalau di awak kini kok pangulunya, panitonya, pokoknya pemimpin-pemimpin suku berkumpul di kota Makkah. Di mana kumpulnya Ustaz? Di suatu tempat namanya Darun Nadwah. Apa nama tempatnya? Darun Nadwah itu kalau di awak kini semacam balai pertemuan atau balai desa gitu. Berkumpullah tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kafir di situ. Apa agendanya? Bagaimana caranya membunuh Muhammad? Nabi kah dibunuh? Sebab Nabi tidak namu berhenti berdakwah dok. Datang Abu Talib kepada Nabi.
Abu Talib ko paman Nabi. Kecil Abu Talib, ai Muhammad, asalamu engkau meninggalkan agama Islam, lai baranti engkau berdakwah-dakwah kau, maka apapun kanda engkau akan diberi. Mau istri yang cantik, tinggal tunjuk. Mau harta yang banyak, sabuin jumlahnya. Mau pangkat jabatan, apa yang ketujuh? Nak Pak Wali jadi, nak Pak Jorong jadi di Makkah kau. Diajarkan kau. Tapi baranti menyebarkan Islam. Apa jawab Nabi? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amru ma taraktu. Demi Allah wahai paman, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku, mereka letakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah Islam ini, aku tidak akan mau. De indak namu meninggal Islam, maka caranya boleh. Indak bisa dirangkul, maka dipukul. Indak namu dibinasakan. Rapatlah orang-orang Makkah, ba'a caro membunuh Muhammad. Kesimpulan rapat itu cieknya, setiap suku mengirim pemuda dan paling gadang badannya dan paling santiang memainkan pedang, bawa pedang yang tajam, kapuang rumah Muhammad ke rumah Nabi. Seluruh suku mengirim satu orang pemuda dikelilingi rumah ke kapuang. Beko malam, ketika nyo lalu dia tempat lalunya, tanpa pikir panjang langsung tebas lehernya. Iko kesepakatan. Mengapa kok setiap suku disuruh? Kalau hanya ciek dua suku, beko suku Nabi mengamuk. Bakpo Muhammad itu kesayangan de Abdul Muttalib kakeknya. Ini anak cucu keturunan Qusay, anak cucu keturunan Adnan, anak cucu keturunan Ibrahim alaihis salam. Maka supaya jangan dan berang, seluruh suku libatkan. Sampai kini masih terjadi teori gua. Supaya jangan dan berang kalau korupsi bapa, maka satu korupsi. Sebab kalau seorangnya tangkap, tapi kalau jaksa lah satu lo sakit, polisi satu lo ngene, Pak Jorong satu lo gak dua tanda tangan, Pak Wali, kau contoh lah kesimpulan lah. Lah satu, ada cik neng kalau bunyi, ni dek mama, imbau lekin, aku tak mahal dong lah. Maka ndak ada lain dan kababu bunyi. Itu teori orang jahiliyah, supaya ndak ada nan bergejolak, supaya ndak ada nan kamangadu, setiap suku satu, bawa satu pemuda ke rumah Muhammad. Rupanya Nabi dia tahu di Jibril. Kau sejarah sebelum mulai hijrah Pak. Datanglah malaikat Jibril ke Nabi. Kecil malaikat Jibril, mat. Beko malam orang enggak ada, kan Muhammad hijrah. Ibu anak ibu anto. Kalau membau capek apa cara? Tuh, dek tuh. Nama Nabi siapa? Muhammad. Maka malaikat Jibril magi tahu apa caranya? Mat. Punya bola tanya. Mat. Beko malam orang Makkah lah berencana akan membunuh engkau. Rumah engkau akan dikapuang. Maka perintah Allah, tinggalkan Makkah segera. Disuruh meninggalkan kampung. Nabi mulai berpikir siapa lalu diajak. Takanalah Abu Bakar As-Siddiq. Datang ke rumah Abu Bakar. Apa kira-kira kecil Nabi? Kar. Aku nak mengerti cara kerajaan tadi aku jual. Kecil Nabi, hai Abu Bakar, aku lengkapnya. Kita diperintahkan oleh Allah pindah dari Makkah ke Madinah. Harus segera hijrah malam ini. Kecil Abu Bakar, labbaik ya Rasulullah. Ambo siap ya Rasulullah, silakan perintahkan ambo. Jadi sahabat Nabi itu kalau disuruh ada Nabi, ndak ada panjang-panjang cerita no. Awak mah dibawa, besok rapik lah. Bayar rapik untuk wali besok. Ayam ndak ada no. Oh sudah. Besok kandang, boleh. Macam-macam. Abu Bakar siap ya Rasul. Maka ketika itu, malam itu Abu Bakar tidur di rumah Rasulullah. Tadi kan orang kafir akan mengapung rumahnya, akan menunggu Nabi tak kalau ditampe lalu. Tak kalau itu sampai lalu.
Kau dipan sampai lalu Nabi. Maka kecil Nabi harus ada satu orang nan pura-pura lalu dia ke tempat lalu kau menggantian ambo. Supaya orang kafir tu menyangka ambo masih ada. Maka diimbaulah minantu kesayangan Ali bin Abi Thalib. Ali apa ya? Pak Muntur membawa. Bagi yang belum tahu, Ali itu menantu Nabi. Istrinya Ali, Fatimah, itu anak Nabi. Hai Ali, ya. Orang kafir beko malam kamu mengambil di tempat lalu, Jibril memberitahu kepadaku. Jadi supaya mereka kau tetap yakin bahawa mau lalu di tempat itu, tolong gantian ambo. Engkau lalu di tempat lalu itu. Kalau udah ada semua. Kalau awak jadi kau yang muda-muda dengan kakak awak, kalau awak lah di posisi Ali bin Abi Thalib, kira-kira dah semua. Naninyo kapai wah, nanawak ka disuwa jadi jadi umpan lalu ada mau kira-kira. Dan kok mau deko biar ada pemintu dan jalan. Tapi Ali apa kecil Ali dengan penuh harap Ali mengecek, ya Rasul, ala wahai Rasulullah, ketahuilah ini da'watan bid-da'wati salasah. Sesungguhnya aku telah berdoa setiap hari dengan 3 macam doa. Jadi Ali kau tiap malam kalau berdoa 3 doanya. Doa yang pertama apa? Ya Allah, nikahkan aku dengan putri Rasulullah. Kau doa lain kabul ya Allah, dapat Fatimah. Doa yang kedua apa? Ya Allah, satukan surgaku di akhirat dengan surganya Rasulullah. Kau doa Ali. Nan ketiga ake Ali, cie kau nanalun terkabulnya ya Rasul. Ya Allah, sebelum aku mati, izinkan sekali saja aku bisa tidur di tempat tidur Nabi, dan malam ini Allah mengabulkan doa. Dah ada pikir panjang Pak. Tunjuklah dia kalau si kuat Nabi. Langsungnya boleh itu. Dah ada pikir panjang tutup badan dia selimui. Kok di awak tu dia cacau buka. Ibu dah, tapi Ali tidak dah. Ali nya lalu lama. Ketika lah hijrah ke Madinah, akhirnya kan selamat. Tiba di Madinah ditanya oleh Abu Hurairah, wahai Ali, kapankah selama hidupmu tidurmu paling nyenyak? Kecil Ali, tidak pernah tidurku yang sangat enak dan nyenyak kecuali ketika aku tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Kira lama lalu lagi. Kalau ada motor. Kalau tak tu orang kalau ngapung dia pedang seperti apa? Dia lama lalu. Mengapa dia kok lama lalu? Pelajaran dapat dari kita. Ikut inti tauhid Bapak Ibu. Ali itu dia yakin kalaulah Nabi yang menyuruh pasti elok. Kalaulah Nabi yang menyuruh pasti selamat. Begitu. Itu adalah putih dia. Dia awak kan dah ada itu dah. Tak sekadar aku dah membangkang. Disuruh bajilbab 3 tu ialah sana. Gatau-gatau nak kepada sini. Ron. Yang ngaku bak. Rontok dalam bilik kecilnya, angin lah kecilnya. Nyo tak tahu dah bahawa berjilbab itu perintah Allah dan perintah Rasul. Mestinya sebagai seorang Muslim, ambo tahu ya Allah berjilbab ku angin. Tapi dek engkau yang menyuruh pasti elok. Dek Nabi engkau yang menyuruh pasti selamat pakai. Nah, laki-laki mana itulah apa perintah Allah misalkan solat berjamaah ke masjid, Allah menyuruh, Nabi menyuruh, pasti elok, pasti selamat. Tak boleh fikir banyak. Maka Ali itu yang pakai dia. Tak takut engkau kemati Ali, Nabi juga empang dak je. Siap itulah jawab lain dah. Jadi tak ada fikir-fikir. Kalau Allah perintah Rasul, kerajuan ikut dari muka suai, ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Pendek cerita, malam itu Nabi lalu kau tampil lalu di depan Ali lalu letak tutup dia selimui. Tak lama je lah. Aku ada dengan Ali ke lah. Aku dengan Ali yang pertama. Lalu di situ Nabi dan Abu Bakar lalu tengah malam Nabi terbangun. Waktu itu ada jam, tapi kira-kira jam 1 jam 2 malam. Terjaga Nabi dibangunkan Abu Bakar. Kakak,
Terbangun Abu Bakar. Dapat ya Rasul. It's time to go. Waktunya untuk pergi. Kecik Abu Bakar, siap ya Rasul. Ambillah wudhu, setelah berwudhu jalan. Jadi keluar rumah tu, Nabi nak jalan dulu ke pintu rumah. Nabi nak jalan dulu kecik Abu Bakar, ya Rasul, biar aku duluan. Abu Bakar agak di muka. Mangana kok di muka? Andai beko tiba-tiba dia serangan jo pedang atau jo ladiang atau anak panah, maka inyo kanai dulu. Biar aku di depan ya Rasul. Kalau awak apa? Kota, ini dekola, mulai. Model itu cinta Abu Bakar bukan Nabi ya. Biar aku di depan ya Rasul. Maka nyo intip pintu sebelumnya keluar intip. Begitu nyo intip nampaklah ternyata pemuda kafir telah siap jo pedang yang tajam lah sekeliling rumah Nabi. Maka menggigil pada Abu Bakar. Jo, kan bayang-bayang kira-kira waktu odra. Sosok nonton sinetron lo gini ya. Menggigil pada Abu Bakar tu. Kecil Nabi, Innallaha amarana haza. Hai Abu Bakar, jangan takut, tak usah cameh nan menyuruh kita hijrah ko Allah. Tak mungkin Allah suruh ada sesuatu yang biar awak mati. Keluar kecil Nabi. Apa caranya Rasul nyorami di luar? Maka diambil adik Nabi tanah saganggam, debu, pasir. Diambil saganggam. Dibaca ayat. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surah apa? Yasin. Lai acok baca? Lai tentu isi ya? Nyo ambil tanah saganggam nyo bacuan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa alshaynahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka tembok penghalang, kami jadikan di belakang mereka tembok penghalang. Fa alshaynahum, kami tutup mata mereka, fa hum la yubsirun, mereka tak dapat melihat. Nyo campak di Nabi tahu. Tak kalau sadun. Tak ada kau contoh lah nak kata narah. Tak kalau sabun langsung macam orang kena bukau. Pedang jatuh ke tanah. So kalau nampak polisi razia, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Pesim seka dak mangkuih dah. Ang wajah alna tadi dah cek polisi ni yo dan memacoro. Jadi ibu-ibu hati-hati. Kalau sanjo-sanjo sudah maghrib, lah tadanga laki di bilik membaca waja'alna min baini ainihim saddan wa min khalfihim saddan fa alshaynahum fa hum la yubsirun. Mungkin yo kapai keluar. Nak bapa ibu capek lalu. Tapi kalau lah Yasin sadonya bacanya, bicik itunya bacanya, papai kamano lo juga. Wait lo kancang-kancang di awak seorang. Waja'alna min bain parang waja'alna di rumah. Jadi itu ayat yang dibaca saya mau terlalu semua orang kafir itu dan Nabi mulai keluar dengan tenang, berjalan dengan santai. Abu Bakar di depan, Nabi di belakang. Kemana ngapain? Perhatian. Tadi malam dia apa dan bisa mencontoh kalau di Vatikan. Iko Makkah risiko, Madinah risiko. Nabi kan kapai ke Madinah, tapi Nabi tak ke Maria lah jalannya lah. Justru dia berjalan ke Maria. Di situ ada sebuah gua, sebuah bukit namanya Jabal Thur. Jabal apa? Jabal Thur. Di puncak bukit Jabal Thur kok ada sebuah gua yang sempit. Akas itu nyo mandaki malam-malam berdua jo Abu Bakar. Ambo 6 atau 8 kali lah mungkin lah pernah cuba mendaki bukit itu. Separuh turun, tak pernah sampai kata, tak sanggup baru. Padahal usia umur 42. Nabi waktu itu berusia 51 tahun. Tengah malam sanggupnya manjat kata. Itu menunjukkan Nabi itu pria dengan fisik yang kuat. Di kuadok ini anak muda meleo-leo dekonya. Pada umat Nabi. Umat Nabi itu tegak, kuat. Maka Nabi manjat kata,
Tak pakai lampu, tak pakai senter. Kenapa tak pakai senter, Ustaz? Kalau pakai senter, pakai lampu, nampak ada musuh. Tibalah di puncak Bukit Sur, nampak pintu goa. Maka ketika Nabi nak masuknya, pacian tangan dia Abu Bakar. Kecik Abu Bakar, ya Rasul, jangan engkau lo masuk dulu lagi, diambur dulu. Apa kau boleh tolong wahai Abu Bakar? Siapa tahu ada kalo di dalam. Ada ulau sekolah mama ya. Ada ulau, ada kalo, ada binatang berbisa. Dia lambu pareso dulu. Kalau engkau masuk dulu ya Rasul, digigit engkau oleh ular, disengat engkau oleh kalajengking, meninggal dunia engkau ya Rasul. Terhenti wahyu, terputus dakwah, berhenti risalah Islam, menangi seluruh alam gua. Tapi kalau Abu Bakar dan masuk dulu, nyo sange dek kalau jengking, mati Abu Bakar, cupui anak demi bininya dan kemanangi. Biar mau masuk dulu ya Rasul. Itu saya Abu Bakar kan lagi. Pak, kalau dua orang mati juga lu dah buka dua lalu. Maka Abu Bakar masuk ke dalam. Begitu tiba dalamnya barasian goa tadi ada lubang-lubangnya tutui supaya dia masuk ulang. Lah aman lah barasia lah tenang. Adu duaknya basanda, menyandanya mereka nyunjun kakinya. Iku ada duduk menyanda kau mana di Abu Bakar. Menyandanya kan. Baru nyimbaunya Nabi, kakinya mau unjuk apa? Labbaik ya Rasulullah. Kemarilah wahai Rasulullah. Baru Nabi masuk. Begitu Nabi masuk di dalam, karena lah panik dek mendaki gunung, mendaki bukit ke, langsung Nabi kelelahan dan Nabi tidur di atas pahanya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar tu mintuo Nabi bah. Anaknya Abu Bakar namanya Aisyah. Siapa tu? Istri Rasulullah, putri Abu Bakar. Di mana tentu dia dulu? Di lagu Aisyah. Apa sambungan lain? Itulah. Jadi lalu Nabi di bawah Abu Bakar bah. Anu pacik-pacik lah kepala Nabi di Abu Bakar. Modeiko akrabnya mintuo jo minantu. Di Tanjung Duyen kuasi yang lo mode. Minantu nanya. Mintuo turun. Mintuo nanya. Minantu turun men kode-kode nya. Mangecek dah amua dah. Aku dah orang awak malu Ustaz, tak di situ lah tak malu tu. Aku malu jika aku tidak solat. Aku malu jika tidak datang ke masjid. Aku malu jika istriku tak tutup aurat. Itu guna malu juga. Mino dah malu mama mondong Umar. Karena dah kakak pun cak buang cak. Siapa tu kali? Abi rasojo pareso. Dan itu terjadi ya Pak di tempat itu. Kata kok di Singgo dalam masa ini pada keempat bos orang larang di dua mungkin kot lain. Jadi masuklah Nabi ke dalam, lalu di bawah Abu Bakar digusuk-gusuk kepala minantu ke Abu Bakar tu. Allahu Akbar. Sampai Nabi tertidur nyenyak. Begitu Nabi takalok tengah malam tajago Nabi. Dia apa tajago? Jatuh air titik di pipi Nabi, menetes air di pipi Rasulullah. Tajago. Jadi Nabi itu sakit dia air titiknya jago sekali. Awak kami di asrama dulu tinggal di pesantren, lanjut siram dan Ustaz juga air tu Nabi seketiknya satitik air jatuh langsung jago. Bertanya, air apa ini wahai Abu Bakar? Dan mungkin hujan masuk ke gua. Kecil Abu Bakar, air mata ya Rasul. Apa yang kau menangi? Apa dak jatuh lagi mata? Kaki yang boleh pantai kalau nyo kan nunjuk tadi ampu kaki nyo gigit dek kalau kecil Nabi itu mengapa dak mainlah wahai Rasul, kalau aku menghindari gigitan kalajengking ini, maka aku terpaksa bergerak. Jika aku bergerak, aku khawatir engkau terbangun dari tidurmu. Daripada lalu engkau nentang dua, dialah kaki gua mencaya ya Rasul. Mode tu cinta kami nantu. Di awak tidak memangguk minantu mah, bertambah minyak tanah.
Kamano laki kau ni? Ada lah ya kami lah sangat atau itu nyelapai lah sihnya. Yang camel kau leh. Dak ada nanya dia pandai dimakan. Tambah onjak lah. Kalau minantu memanggo cari anak awak yang jadi jando, cucu awak yang kada bapa, tidak ada bapa. Nabi, oi, jangan sangkut keluarga Nabi itu tidak ada pernah masalah. Fatimah dengan Ali itu pernah bertengkar. Jadi kebiasaan Nabi, ikut rumah Fatimah di Madinah ya, lapor di Madinah. Ikut rumah Fatimah, ikut Masjid Nabawi, rumah Nabi. Lalu kebiasaan Nabi, kalaulah sudah sholat zuhur, hanya pergi ke rumah Fatimah kau makan. Batamu je cucunya Hasan dan Husain. Maka suatu hari Nabi datang ke rumah Fatimah. Pintu terbuka dan Fatimah duduk di sudut. Mata merah. Tanda sudah menangi. Menangi. Dan Hasan dan Husain lawan macik-macik piriangnya oleh tuah nak makan siang. Nampak di Nabi langsung faham. Oh, itu mungkin ada masalah. Langsung Nabi tanya. Kalau dia awak kira-kira apa tanya tu Pak? Kalau dia apa lo kau? Cakap lah kau ni. Nabi dah indah bahasa Nabi itu. Apa yang sampai di Nabi? Aina sahibi ya Fatimah. Mana sahabat wahai Fatimah? Tak ada yang bertanya mana laki kau dah, mana Ali dah, mana sahabat ambo. Nyo ingin magiah tahu ke anaknya, walaupun kau bercakap nak kau je nyo, ketahui dah, inyo tu dak laki saya kau dah, sepupu yo dia ambo, sahabat yo dah. Apa jawab Fatimah? Baini wa bainahu syai'un. Antara aku dengan dirinya terjadi sesuatu. Maksudnya batangka wa kharaja minal bait. Kemudian dia keluar meninggalkan rumah. Jadi Ali pun pernah mamanggo. Minantu Nabi ke Pak? Le pernah mamanggo. Kunun lah minantu ulang tanjung. Jadi kalau mamanggo ya semua mamanggonya. Cuma nan baru-baru menikah kok kama manggo tiru caro Ali memanggo. Bakpo Ali memanggo keluarnya dari rumahnya tinggal Fatimah dalam keadaan emosi kamanonya pai ke masjid. Pai ke masjid. Nampak Nabi bilonya balik masjid. Tadi dicari ke pasar tersebut, dicari kalapau dekat tamu. Apa kecil orang? Huwa fil masjid ya Rasul. Dia di masjid ya Rasul. Maka Nabi pergi ke masjid. Waktu itu Masjid Nabawi ada lantai keramik model ini lagi. Nyo lalu dia te tanah ni. Nampak dia Nabi minantu lalu dia te tanah. Kok dia awak kira-kira awak pon Pak? Puan awak nangis sebab dia. Nanti kalau orang urus kok. Dia Nabi nyo tokok lambe-lambe. Kum ya abad turab. Kum ya abad turab. Bangunlah engkau wahai laki-laki yang punggungnya bertanah. Apa kok itu bahasa yang digunakan oleh Nabi? Nabi ingin mengecekkan Ali, mengapa lalu disikoten di rumah kasur. Indahnya. Tajagu Ali nampak Nabi tiba, awak sudah bercakap di dalam rumah, Pak Mintu sebut cari awak. Tentu terkejut. Nabi nampak dengan Ali terkejut kau. Nyo ndak amu bertanya dah. Dia apa kalian? Mengapa kalian ndak itu tanya dah. Apa kecil Nabi? Bukan engkau yang salah wahai Ali. Bukan lo Fatimah yang salah dah. Tapi ambo yang talambek tibo. Kau pelajaran di seluruh Pak Mintu wah. Ida ang yang salah dah. Dak lo anak dem yang salah dah. Aden dan terlambik tibu. Apa sebab? Sebab kalau mau dia apa pun laki bini bercakap, asal tibu ayah ni pasti berhenti. Apa dia kau? Apa dia ang? Apa tujuan ang? Apa tujuan kau? Tibu ayah kan. Berhenti. Apa pelajaran untuk apa? Kalau ingin rumah tangga anak tanam damai, acuk-acuk kunjungi. Silau rumah tangganya. Lebak po kalian lah makan kalian tadi. Sawit kalian lah babungo atau alut. Tanya. Tak dibiarkan. Anak-anak ini anak adik. Tak boleh itu keluarga. Ayolah ke mana apa ceramah kau ni. Jadi berapa malam Nabi di Gua Hira tu? 3 hari 3 malam.
La gua Hira, gua Sur. Berdua je Abu Bakar. Tu tak makan ni Ustaz, lain makan. Siapa nama mantan nasi? Nan mantan nasi seorang perempuan, anak di Abu Bakar, adik di Aisyah. Siapa tu? Namanya Asma. Siapa? Asma. Pakai hamzah mati. Culang lihat. Indah Asma tu. Sama. Asma namanya. Jadi Abu Bakar tu punya anak Aisyah, kemudian Asma. Ada seorang namanya Abdullah. 3 anaknya. Abdullah, Asma, Aisyah. Abu Bakar mengawanan Nabi di goa. Anaknya tukang antar makanan tiap hari. Seorang wanita bernama Asma naik gunung turun gunung selama 3 hari 3 malam mantan makanan untuk Rasulullah dan ayahnya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian adalah seorang lain namanya Karajanya tukang main intip lawan. Kau ada musuh tiba be. Anyo cak-cak ku balo kambing jo di mungko gua tu. Di bawah bukit tu kau bukit. Anyo di bawah apa? Amang balo kambing. Tujuannya jadi mato-mato. Kalau tiba nampak musuh langsung berlari ke puncak bukit. Kita tahu kan Nabi mereka. Namanya Amir bin Buhaira. Amir bin Buhaira. Jadi berarti ada 5 pembagian tugas. Abu Bakar mengawanan Nabi di goa. Ali tidur. Menggantian sampai tidur. Asma tak mantan nasi. Kalau ada nasi di Makkah tu mantan makanan. Mantan nasi. Dah ada nasi situ dah. Mantan makanan. Kemudian Amir Bukhaira mato jago-jago. Ada seorang lain tukang cari informasi. Jadi siangnya turun ke Makkah, ada apa isu yang terjadi ini tentang Nabi. Kemudian mereka malam lapor kata namanya Abdullah, anak dia Abu Bakar ya. Jadi apanya mengawanan di goa nan gadi mantan makanan dan laki-laki mencari informasi. Sekeluarga bekerja sama melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari berlalu, mulailah Nabi berjalan. Balik, cari kata meja kau lihat. Ko Madinah, ko Makkah, ikut Gua Sur. Mengapa Nabi langsung kaki Ustaz? Kalau langsung kaki nyoburu di lawan, maka nyoba strategi dulu. Mana singko 3 hari dulu. Lah yakin tak ada musuh lain, baru hari Kamping mulai berjalan turun. Tidak bertampu jalan umum dah. Kalau jalan umum kau tahu di orang banyak, cari jalan-jalan tikus. Macam orang nampak polisi razia, le ada jog gang-gang sampi tampukinnya. Siapa yang menunjukkan jalan? Seorang Yahudi namanya Abdullah bin Uraikid. Memang namanya Abdullah tapi nya Yahudi. Abdullah bin Uraikid ikut dalil mulia bakawan je orang nan beda agama. Nan dak boleh tu bercampur akidah. Berbisnis je orang kafir boleh tak? Boleh. Jual beli je orang kafir boleh tak? Boleh. Bakawan je orang kafir boleh tak? Boleh. Nan dak boleh apa? Tanggal 25 lah 1 lah. Merry Christmas. Nah, Natal tibolo beko Idul Fitri nyolo Idul Fitri kawa. Kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang ke masjid, itu nak uliah lakum dinukum wali. Tapi dalam hal bergaul mulia, kok ada misalkan orang Kristennya kerajo di situ. Kosnya situ, jangan dikucilkan. Kalau perlu tiu ayan tan sambah, sehingga terkesan hatinya ternyata orang Islam itu baik, capek atau lambe antara masuk Islamnya gara-gara sambah. Iya banyak Pak. Ambo dulu satu kos dengan kawan orang Batak Medan. Orang Batak Medan Pak. Anton Silalahi namanya. Iya. Tiap malam berdebat masalah agama kau. Nyo cumi entarwi awaknya. Apa orang Islam tu nya? Menyembah ke batu saja. Jadi Kaabah tu nya kecil itu nak sembah. Kecil ambo para laki lian lai cemo. Yesus telanjang dekonya itu dengan sembah. Kami bully-bulian, tapi kadang-kadang berdiskusi serius. Sampai tahun akhirnya masuk Islam, berganti nama menjadi Muhammad Fahim. Sampai kini masih Islam. Boleh apa kawan? Nanda boleh itu tiba rendang kacang
Rendang Jawi masuk. Tiba goreng kandia, oke. Nah, maka perjalanan Nabi. Pendek cerita, 8 hari 8 malam perjalanan sampai di Madinah. Kita nak capai step. Beko kita bicara hikmah. Sampai di Madinah, baru masuk gerbang kota Madinah. Rupanya orang Madinah kala menunggu Nabi. Dah lama dia menunggu. Dah dapat kabar Nabi kehijrah ditunggu. Begitu dari kejauhan Nabi nampak, maka mereka langsung melantunkan syair. Tala'al badru itu untuk menyambut Nabi di Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabat. Nenek tadi jadi disambut dengan syair. Iko dalil boleh berqasidah, boleh bernasyid. Jangan seketik musik haram, musik haram. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan musik haram, tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan musik boleh, asalkan tidak mengandung unsur syirik, tidak mengandung mengagung-agungkan makhluk, kemudian tidak memunculkan syahwat. Boleh musik. Apa contohnya lagu yang mengandung syirik, Ustaz? Mau makan teringat padamu, mau minum padamu, mau apapun. Itu lagu syirik kok. Masa ka makan pajak tu je terkenal, ka minum pajaknya terkenal, ka mangaponya harusnya mau makan teringat Allah, mau minum teringat Allah. Mau minum teringat kopi. Lagu, Pak. Jadi aku lagu syirik adalah lagu yang mengagung-agungkan manusia dengan berlebih-lebihan. Ini puji-pujilah. Sinar matamu bagai rembulan, ini tidak boleh. Melebih-lebihan makhluk. Atau lagu yang memancing syahwat, perempuan yang berteriak-teriak menyanyi sehingga merangsang, maka ini haram.